Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Hardiansyah dengan NIM F1D017023 dari kelas Machine Learning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simple linear regression, di mana pembahasannya yaitu bagaimana analisis data description pada dataset travel. Kemudian di sini ada pengertian dari regresi linear sederhana, yaitu di mana regresi linear sederhana merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau yang terikat. Kemudian langsung saja ke programnya. Di sini terdapat kode atau program Python, di mana yang pertama kali dilakukan yaitu dengan meload library. Yang pertama ada library Pandas, Matplotlib, dan sklearn, di mana library Pandas biasa digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, dan lain sebagainya. Kemudian library Matplotlib berfungsi untuk menampilkan hasil analisis berupa grafik berwarna dengan lebih rapi dan menarik. Di sini ada dua jenis plot dalam menampilkan data, yaitu secara 2 dimensi dan 3 dimensi, sehingga data bisa ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada import regresi linear, yaitu di mana merupakan metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dengan sekumpulan variabel independen tertentu. Kemudian dari library sklearn import linear regression, yaitu di mana sklearn adalah library yang berfungsi untuk membangun model pembelajaran mesin, di mana library sklearn menyediakan banyak algoritma pembelajaran untuk regresi, pengelompokan, dan klasifikasi. Kemudian ada import train test split sebagai data percobaan atau data training. Kemudian di sini ada fungsi untuk meload dataset dan mengeksplor, di mana terdapat fungsi untuk membaca file CSV yang bernama angkutan travel umroh.csv. Yang terdapat dalam dataset angkutan travel umroh.csv ini terdapat dua baris, yaitu jumlah pesawat dan jumlah jemaah umroh. Kemudian ada fungsi untuk memanggil atau menampilkan 5 baris teratas dari dataset. Kemudian ada fungsi df.shape, di mana fungsi ini digunakan untuk mengetahui jumlah kolom dan baris dari data, yaitu di mana terdapat 60 kolom dan 2 baris. Kemudian fungsi di atas juga berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah data tersebut memiliki data null atau not null. Kemudian ada fungsi df.info, di mana fungsi ini digunakan untuk melihat informasi data, mulai dari jumlah data, tipe data, memori yang digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada fungsi describe atau deskripsi, di mana fungsi ini digunakan untuk melihat deskripsi statistika dari data yang digunakan, di mana mulai dari mean, kuartil, standar deviasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis data eksplorasi, di mana ada fungsi untuk menampilkan tampilan figur dengan size 12,4. Kemudian untuk melihat analisis jumlah pesawat dan melihat distribusi. Di sini distribusinya hampir mirip dengan distribusi normal, tetapi persebaran data kurang merata dikarenakan memiliki standar deviasi yang tinggi. Di sini sama seperti jumlah pesawat,
Di sini terdapat jumlah umroh yang dimana digunakan univariate analysis, yaitu dimana univariate analysis ini merupakan analisis yang dilakukan untuk satu variabel atau per variabel, kemudian menampilkan distribusi dari jumlah jemaah umroh. Kemudian distribusinya juga hampir mirip dengan distribusi normal, tetapi persebaran datanya juga kurang merata karena memiliki standar deviasi yang tinggi juga. Kemudian di sini ada fungsi untuk menampilkan jumlah pesawat dan jumlah jemaah umroh, di mana di sini digunakan analisis bivariate, di mana analisis ini digunakan untuk menganalisis hubungan dua variabel. Dari scatter plot di atas dapat dilihat bahwa data memiliki korelasi positif yang cukup signifikan. Kemudian dari scatter plot di atas berarti dapat dikatakan bertambahnya nilai dari jumlah pesawat, maka jumlah jemaah umrah pun akan bertambah. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan korelasi, yaitu df.core, digunakan untuk mengetahui nilai korelasi dari jumlah pesawat dan jumlah jemaah umroh. Kemudian setelah kita ketahui tentang karakteristik data, maka bisa dilanjutkan ke tahap modeling. Di sini dalam tahap modeling terdapat fungsi seperti sebelumnya, yaitu df.head, di mana fungsi ini digunakan untuk memanggil ulang data dan menampilkan 5 data paling atas. Kemudian caranya yaitu pertama dibuat variabel X dan Y, di mana variabel X merupakan untuk jumlah pesawat dan variabel Y merupakan jumlah jemaah umroh. Kemudian datanya di split, kemudian dipisah menjadi training dan testing. Kemudian selanjutnya yaitu membuat objek linear regresi. Kemudian yang keempat dibuat training model menggunakan training data yang sudah di split tadi. Kemudian koefisien cari tahu nilai slope atau koefisien dari M dan B. Kemudian setelah kita cari tahu nilai koefisien, maka kita harus mencari tahu akurasi skor juga menggunakan data testing yang sudah di split. Kemudian model yang kita dapatkan yaitu memperoleh akurasi skor sebesar 0,4%. Kemudian di sini ada fungsi untuk memprediksi dan menampilkan jumlah pesawat, jumlah jemaah umroh. Kemudian ada title flow jumlah pesawat versus jumlah jemaah umroh, di mana visualisasi aktual dan prediksi ini menggunakan data testing, dan garis merah merupakan garis regresi dan persamaan yang didapatkan. Kemudian untuk prediksi jumlah jemaah umroh ketika penyelenggara memiliki pesawat sebanyak 10 pesawat dan 15 pesawat serta 20 pesawat, di mana prediksi jemaah umroh dengan jumlah pesawat 10 yaitu didapatkan nilai sebesar 57,77 sekian. Kemudian untuk prediksi jemaah umroh dengan jumlah pesawat penyelenggara berjumlah 15 yaitu didapatkan nilai sebesar 77,16 sekian. Kemudian prediksi untuk jumlah pesawat 20 pesawat penyelenggara yang berjumlah 20 yaitu didapatkan nilai sebesar 96,55 sekian. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak kemungkinan penambahan pesawat dari penyelenggara travel umroh, maka semakin banyak pula jemaah yang bisa mendaftar untuk bisa diberangkatkan ke Mekah untuk ibadah umroh. Kemudian
Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.